Fang Yuan. Terdesak 2. Permukaan tanah bergetar hebat, pedang raksasa tiba-tiba melesat ke arah langit dan pedang itu juga sebesar gunung membuat Fang Yuan mengerutkan keningnya. Kenapa kau terkejut? Cibir Dewa Iblis Guisi menyeringai jahat menatap Fang Yuan. Kau mungkin merasa teknik berpedangmu itu sangat istimewa dan tidak terkalahkan, tetapi di hadapanku itu hanyalah gerakan akrobatik saja. Apakah ia menyalin gerakan ketiga jurus pedang meteor hanya dalam sekali lihat saja? Atau dia memiliki artefak yang sangat hebat? Gumam Fang Yuan berspekulasi. Langit bergemuruh ketika dua pedang raksasa itu saling bertabrakan dan menimbulkan badai energi spiritual. Dewa Iblis tertinggi yang ahli dalam teknik formasi segera mengaktifkan formasi pertahanan sehingga tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang tidak terdampak oleh badai energi spiritual tersebut. Fang Yuan berpikir Dewa Iblis Long hanya kebetulan saja memiliki teknik berpedang yang mirip dengannya, kemudian ia kembali mengayunkan pedang besar. Gerakan keempat jurus pedang meteor. Jutaan pedang menghujani tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang sehingga para Dewa Iblis ketakutan melihatnya. Tetapi dari arah bekas paviliun mawar merah tiba-tiba muncul jutaan pedang melesat ke arah langit. Mungkinkah ia dapat menyalin teknik bela diri musuhnya? Makanya hingga kini tidak ada yang bisa menaklukkan tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Namun, ia juga tidak bisa menaklukkan tanah suci istana surgawi lain karena hanya bisa meniru gerakan musuhnya saja, pikir Fang Yuan berspekulasi lagi. Fang Yuan ingin memastikan teorinya itu dengan mengganti senjatanya. Dia meraih tongkat pengemis yang melayang di sebelahnya dan mengayunkan tongkat itu ke arah depan. Energi spiritual api Phoenix mengalir ke permukaan tongkat pengemis yang kini membesar sepanjang 200 langkah. Namun, Dewa Iblis Long juga tiba-tiba telah mengayunkan tongkat panjang yang sangat mirip dengan tongkat pengemis. Sial! Kalau begini tak ada yang dapat mengalahkannya. Gerutu Fang Yuan. Karena Dewa Iblis Long dapat menyalin teknik bela diri musuhnya dan dia juga memiliki roh bela diri kera yang membuatnya semakin tak terkalahkan. Kenapa ekspresi wajahmu semakin masam? Ayo tunjukkan teknik bela diri yang lainnya lagi. Aku akan sabar bermain-main denganmu, canda Dewa Iblis Long yang membuat Fang Yuan murka. Karena semua senjata tingkat surgawinya tidak berguna di hadapan sosok terkuat di tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang itu, Fang Yuan memutuskan menyimpan semuanya ke dalam cincin dimensinya dan memutuskan menggunakan teknik fisik melawan Dewa Iblis Long. Fang Yuan melompat ke hadapan Dewa Iblis Long yang tersenyum ke arahnya tanpa berusaha untuk menghindar. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Kepalan tangan Fang Yuan melesat ke arah wajah Dewa Iblis Long. Namun, tiba-tiba Dewa Iblis Long melakukan gerakan yang sama, tinju mereka kemudian beradu yang membuat gelombang kejut di sekitar mereka, sehingga apapun yang ada di sekitar mereka terhempas ke segala arah. Fang Yuan segera berpura-pura terhempas agar bisa menjauh dari Dewa Iblis Long sehingga memiliki kesempatan untuk kabur. Namun, Dewa Iblis Long muncul 10 langkah darinya sembari tersenyum. Kekuatan fisik yang sangat hebat. Kau pasti melewati penderitaan yang sangat mengerikan untuk melatih tubuh sekuat itu. Cih, tidak perlu memujiku. Kau jauh lebih hebat dapat meniru teknik bela diri lawan hanya dengan melihat saja, itu curang sekali.
Kau itu seperti pangeran yang mewariskan tahta kerajaan tanpa perlu bekerja keras, cibir Fang Yuan. Dewa Iblis Long tersenyum lebar dan melambaikan tangan pada roh beladiri kera agar melakukan latih tanding juga melawan roh beladiri Phoenix. Dia juga penasaran sekuat apa roh beladiri Phoenix yang dalam naskah kuno termasuk roh beladiri paling kuat bersama roh beladiri naga seperti yang dimiliki oleh pemimpin suci pengadilan surgawi. Bos Fang, apa yang harus kulakukan? Kera itu mengerikan sekali. Keluh roh beladiri Phoenix terbang lebih tinggi menjauh dari roh beladiri kera yang sedang memasang kuda-kuda beladiri. Gampang saja, bunuh dia, sahut Fang Yuan sembari berpikir cara meloloskan diri. Roh beladiri Phoenix mengerutkan keningnya mendengar jawaban tak berfaedah dari Fang Yuan. Sesaat kemudian tombak di tangan roh beladiri kera melesat ke arahnya. Badai api. Roh beladiri Phoenix mengepakkan sayapnya dan kobaran api yang disertai badai melesat ke tombak yang dilempar oleh roh beladiri kera. Tombak itu terus melesat ke arah roh beladiri Phoenix. Badai api itu hanya memperlambat lajunya saja, sehingga roh beladiri Phoenix dapat menghindarinya. Fang Yuan tiba-tiba mendapatkan ide brilian saat melihat kejadian itu. Dia mengirim suara telepati pada roh beladiri Phoenix agar berpura-pura terhempas ke arahnya pada serangan kedua dari roh beladiri kera. Tombak yang menghilang di langit tersebut kembali muncul di genggaman tangan roh beladiri kera. Dia melakukan lemparan kedua yang langsung dibalas dengan kepakan sayap yang menimbulkan badai api. Roh beladiri Phoenix berpura-pura terhempas seperti yang dikatakan oleh tuannya. Dia mendarat di belakang Fang Yuan. Dia tidak mau muncul di depan Fang Yuan karena tidak mau dekat dengan Dewa Iblis Long yang menurutnya sangat menakutkan itu. Dalam pandangan roh beladiri Phoenix, sosok Dewa Iblis Long adalah monster yang hendak melahapnya. Fang Yuan melompat ke punggung roh beladiri Phoenix. Cepat kabur dan tinggalkan kobaran api di tanah terlarang ini. Desaknya yang membuat roh beladiri Phoenix terbang dengan tergesa-gesa. Setiap kepakan sayapnya melesat bola-bola api yang membakar pelataran dalam tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Dewa Iblis Long mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka Fang Yuan mengetahui kelemahan dari teknik beladirinya, karena ia tidak dapat meniru gerakan dari roh beladiri. Hahaha. Manusia yang menarik. Tawa Dewa Iblis Long menggema di seluruh tanah suci istana surgawi, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya. Jangan biarkan burung gemuk itu melarikan diri, katanya lagi. Roh beladiri kera segera melompat ke atas tameng besi, kemudian tameng itu terbang ke arah roh beladiri Phoenix yang terbang menjauh dari tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Padamkan semua api itu, aku yang akan mengejar manusia itu. Seru Dewa Iblis Long pada para bawahannya. Dewa Iblis Gui Heng mengutuk Dewa Iblis Long dalam hatinya karena sosok terkuat Dewa Iblis itu terlalu lama bermain-main dengan Fang Yuan. Dia hanya meniru gerakan beladiri Fang Yuan saja tanpa menggunakan beladiri miliknya. Tubuh Dewa Iblis Long melebur menjadi gumpalan asap yang langsung melesat ke arah roh beladiri Phoenix terbang melarikan diri. Roh beladiri kera terus melempar tombak ke arah roh beladiri Phoenix, tetapi semua serangannya ditangkis oleh Fang Yuan menggunakan tongkat pengemis. Akhirnya kita berhasil menjauh dari Dewa Iblis mengerikan itu, kata roh beladiri Phoenix bernapas lega. Kalau ada tuannya di punggungnya maka mengatasi roh beladiri kera adalah urusan yang sederhana. Tidak.
Sahut Fang Yuan dengan ekspresi wajah masam. Aura yang sangat kuat telah melesat ke arah kita dan itu pasti Dewa Iblis Long. Gerutunya sembari menghela napas dalam-dalam. Fang Yuan mengeluarkan artefak kotak batu dari cincin dimensinya. Bukankah Bos Fang akan menggunakan itu kalau keadaan berubah menjadi kacau saat menculik Nona Yue nanti? Roh beladiri Phoenix yakin Fang Yuan hendak mengeluarkan makhluk void yang terbelenggu di dalamnya. Bos, lompatlah ke bawah sana. Aku akan memancing mereka ke arah timur. Cobalah bersembunyi, toh biasanya aku ahli dalam menjadi tumbal, hahaha. Fang Yuan terkejut mendengar ucapan roh beladiri Phoenix. Dia tidak menyangka roh beladiri Phoenix akan menawarkan diri kali ini. Padahal biasanya ia harus dipaksa dulu untuk menjadi tumbal. Benar juga. Kita sudah sampai sejauh ini, masa di penghujung nanti kita akan gagal mendapatkan Xiao Yue sehingga harapan putriku untuk bertemu ibunya lagi akan pupus. Sahut Fang Yuan tersenyum masam. Dia yakin ada banyak dewa yang sekuat Dewa Iblis Long di Istana Langit. Belum lagi kata Dewa Iblis Long kalau pemimpin suci Tanah Suci Istana Surgawi. Teratai Putih adalah sahabat dari Dewa Jie, yang berarti Dewi itu sangat kuat. Fang Yuan menyimpan artefak kotak batu ke cincin dimensinya, kemudian roh beladiri Phoenix terbang rendah dari atas permukaan tanah. Hati-hatilah. Cobalah bertahan hingga aku mencapai kota surgawi terdekat. Saat aku sampai ke sana maka aku akan menarikmu kembali ke dantianku. Suara Fang Yuan menggema di benak roh beladiri Phoenix. Baik Bos Fang. Jangan mati juga, hahaha. Sahut roh beladiri Phoenix melesat dengan kecepatan tinggi. Fang Yuan mengeluarkan busur panah Phoenix dari cincin dimensinya. Gerakan kedua tarian Phoenix surgawi. 1000 anak panah meluncur ke arah roh beladiri kera. Fang Yuan sengaja melakukan hal itu untuk memperlambat laju roh beladiri kera. Namun, dari jarak yang sangat jauh tiba-tiba hujan anak panah yang mirip melesat ke arah tembakan anak panahnya. Sudah lama aku tidak melakukan hal memalukan seperti dulu ini. Ah, aku jadi teringat masa-masa aku lemah dulu, hahaha. Fang Yuan tertawa masam dan menekan basis kultivasinya hingga ke titik paling rendah, kemudian berhenti bernafas dan bersembunyi di balik mayat yang membusuk. Episode sebelumnya, terdesak. Episode berikutnya, terdesak 3. Roh beladiri Phoenix melebarkan jarak dengan roh beladiri kera. Namun, beberapa tarikan napas kemudian sosok roh beladiri kera semakin dekat dan di atas roh beladiri kera itu sedang duduk bersila Dewa Iblis Long. Oh, manusia itu ternyata tidak ada di sana. Ah, kita pasti dikelabui oleh mereka. Tapi, sejak kapan? Dewa Iblis Long berpikir sejenak, kemudian sudut bibirnya memancarkan seringai tipis. Mungkinkah dia kabur saat melepaskan tembakan hujan panah tadi? Ah, ini tidak menarik lagi. Sungguh disayangkan manusia sekuat dia gagal menjadi budakku. Bagaimana dengan roh beladiri Phoenix itu, Tuan Long? Tanya roh beladiri kera, karena walaupun dia mati maka dalam beberapa hari lagi akan hidup kembali selama tuannya masih hidup walaupun dalam keadaan sekarat. Kau hancurkan saja, aku ingin melihat sekuat apa roh beladiri legendaris itu. Jangan sampai kalah ya.
Masa roh beladiri milik Dewa Iblis terkuat di alam semesta kalah oleh roh beladiri milik kultivator manusia yang namanya bahkan tidak masuk dalam cerita legenda, sahut Dewa Iblis Long sembari menjentikkan jari tangannya. Dinding cahaya tiba-tiba muncul di depan roh beladiri Phoenix yang kini hanya berjarak 100 langkah saja dari roh beladiri kera. Roh beladiri Phoenix menabrak dinding cahaya sehingga bulu-bulu bertebaran, kepalanya terasa sangat puisi dan muncul bintang-bintang kecil di benaknya. Sialan! Siapa yang memasang dinding tidak kasat mata ini? Gerutunya. Tidak perlu lagi melarikan diri, aku akan menawarkan tawaran yang sangat menarik. Kalian bertarunglah hingga salah satu di antara kalian lenyap dan bila kau menang kau bebas pergi tanpa harus merasakan kematian. Suara Dewa Iblis Long menggema di benak roh beladiri Phoenix. Bagaimana kalau aku menolak? Kan, aku bisa melakukan bunuh diri sendiri tidak perlu melakukan pertarungan hidup mati. Sahut roh beladiri Phoenix tersenyum sinis. Kalau itu pilihanmu terserah saja. Tetapi ingatlah tuanmu pasti melompat saat hujan panah tadi dan itu hanya beberapa saat yang lalu. Kalau aku kembali ke sana atau menuju kota surgawi terdekat maka kau pasti akan tahu apa yang terjadi, kan? Dewa Iblis Long berkata sembari tersenyum lebar. Ucapan terdengar bercanda tetapi itu sebenarnya mengandung ancaman yang dapat membuat roh beladiri Phoenix lenyap selamanya. Roh beladiri Phoenix terbang tinggi ke langit, kemudian tanpa aba-aba atau sepatah kata pun dia langsung menyerang roh beladiri kera. Dewa Iblis Long sangat senang melihat pertarungan antar dua roh beladiri tersebut. Namun, tiba-tiba puluhan artefak kapal surgawi melayang di langit. Ekspresi wajahnya mengkerut masam saat menengadah menatap langit. Tidak bisakah kalian muncul besok saja? Padahal tontonan seru ini baru dimulai, keluhnya. Dewa Iblis Long. Aku telah lama menunggumu keluar dari sarang busukmu itu. Dewa sepuh yang diselimuti cahaya menyilaukan keluar dari salah satu artefak kapal terbang. Bisakah pertarungan kita ditunda sebentar? Lihatlah roh beladiri Phoenix itu. Apa kau merasakan sesuatu? Dewa Iblis Long tersenyum lebar. Roh beladiri Phoenix itu terikat dengan jiwa manusia. Namun, kekuatannya setara dengan para dewa, kenapa itu bisa terjadi? Dewa sepuh itu mengerutkan keningnya. Hahaha. Mulai sekarang berhati-hatilah, karena ada manusia yang berpura-pura menjadi dewa dan tentu itu ulah si tua Jie. Sahut Dewa Iblis Long. Kemudian ia tiba-tiba bertepuk tangan karena roh beladiri Phoenix dihancurkan oleh roh beladiri kera. Fang Yuan akhirnya sampai di pinggiran kota surgawi dan dia hendak menarik kembali roh beladiri Phoenix. Namun, tiba-tiba seteguk darah menyembur dari mulutnya, sehingga ia mengerutkan keningnya. Roh beladiri Phoenix telah dikalahkan. Gumamnya sembari menyeka darah dari sudut bibirnya. Aku harus menjauh dari kota surgawi ini karena Dewa Iblis Long pasti akan kemari, pikirnya lagi. Fang Yuan melesat menuju rumah yang ia sewa yang juga sebagai tempat persembunyian Fang Ling. Dia tidak membawa putrinya itu ke tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang karena tidak ingin Fang Ling terluka. Fang Ling berhenti berkultivasi setelah merasakan ada yang menghancurkan formasi pertahanan yang dibuat ayahnya melindungi rumah itu. Dia menggenggam pedang matahari dan pedang bulan. Selendang Dewi Bulan juga ia keluarkan dari cincin dimensinya. Namun, saat melihat yang muncul adalah ayahnya,
Fang Ling langsung tersenyum cerah dan segera memeluk Fang Yuan. "Kenapa ayah lama sekali?" Fang Ling berpura-pura cemberut dan menggembungkan pipinya. "Aku kesepian di sini," keluhnya. Fang Yuan mengacak-acak rambut Fang Ling yang terpaksa pasrah saja. Setiap kali mereka berpisah dan bertemu lagi, maka rambutnya akan menjadi korban acak-acakan dari Fang Yuan. "Ayah sekarang dalam bahaya. Aku secara teori tidak sengaja menyinggung musuh yang mengerikan, maka kita harus kabur dari kota ini. Apakah kamu masih mengingat tempat yang dulu menjadi tempat pertemuan kita dengan ibumu?" sahut Fang Yuan. Fang Ling mengangguk pelan sembari menyimpan kedua pedangnya, sedangkan selendang Dewi Bulan tetap ia kenakan. "Baiklah. Gunakan teknik hukum ruang memindahkan kita ke sana. Mulai sekarang kita akan mencari keberadaan ibumu dan bila ada kesempatan maka kita akan menculiknya," kata Fang Yuan tersenyum cerah berusaha bersikap tenang walaupun ia sebenarnya khawatir para dewa iblis dari tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang akan mengejarnya kemanapun mereka pergi. Fang Ling segera menggunakan teknik hukum ruang, ayah dan anak itu melebur menjadi ketiadaan. Keduanya kemudian muncul di tempat pertemuan keduanya dengan Xiao Yue. Tempat itu tetap menjadi titik pertemuan pengantaran tawanan yang akan dikirim ke dunia bawah atau neraka. "Hei, kenapa kalian berdua berkeliaran di tempat berbahaya ini?" Dewa tingkat menengah menegur Fang Yuan dan Fang Ling. Fang Yuan akhirnya menyadari kalau dirinya tadi menekan basis kultivasinya, sehingga sekarang dia terlihat sangat lemah. Dia lantas melepaskan aura dewa tertinggi miliknya, sehingga dewa itu dan para dewa yang ikut dalam misi pengawalan itu segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. "Tidak perlu tegang begitu. Aku hanya sekedar lewat saja. Kalian tetap lakukan pekerjaan kalian tanpa memperdulikan kami," sapa Fang Yuan sembari mengangguk pelan. Fang Yuan dan Fang Ling kemudian menghilang dari pandangan para dewa tingkat menengah yang melakukan misi pengawalan tersebut. "Sepertinya aku pernah kedua dewa itu, tetapi di mana ya?" Salah satu dewa yang pernah melakukan misi pengawalan bersama Fang Yuan berkata. "Hahaha. Seperti tidak pernah melihat dewa tertinggi saja kamu." Sela dewa lain tertawa. "Apakah tempat ini berlawanan arah dari kota surgawi yang kita tempati tadi, ayah?" Fang Ling bertanya karena mereka sebenarnya tetap menjejakkan kaki di medan perang walaupun tempat ini jarang didatangi para dewa iblis maupun pejuang asura. "Iya, kalau mereka mengejar ayah mereka pasti akan pergi ke kota surgawi itu, tetapi kita tetap waspada mana tahu ada dewa iblis yang mengenaliku," sahut Fang Yuan. Ayah dan anak itu mendekati setiap sosok raksasa dari formasi senjata surgawi yang dikendalikan oleh para dewa tingkat menengah. Namun, mereka belum berjumpa dengan para dewi yang berasal dari tanah suci istana surgawi. Istana Teratai Putih. Episode sebelumnya. Terdesak 2. Episode berikutnya. Jiang Zia. Medan perang antara dewa melawan para dewa dan pejuang asura itu sangat luas sehingga membutuhkan waktu cukup lama mencari dewi yang berasal dari istana Teratai Putih. Jangan lupa mengingat tempat-tempat yang kita lewati agar saat kita dalam masalah kita bisa langsung segera kabur, kata Fang Yuan pada Fang Ling yang langsung mengangguk pelan. Fang Ling menoleh ke arah sisi barat dan melihat artefak kapal terbang berlambang bungai teratai. Dia tersenyum lebar, "Ayah.
Akhirnya kita bertemu dengan ibu. Hah? Di mana ibumu? Sahut Fang Yuan langsung menoleh ke arah yang ditatap oleh Fang Ling. Oh, itu adalah artefak kapal terbang berlambang bunga teratai. Ayo kita ke sana mengambil ibumu kembali. Detak jantung Fang Yuan berdegup tak karuan karena dia akhirnya bertemu dengan Xiao Yue yang kini sudah tidak mengenali mereka. Namun, Chunan, kepala penjaga lapis pertama neraka telah mengajarinya untuk mengembalikan ingatan Xiao Yue, tetapi cara itu cukup beresiko karena status Xiao Yue sebagai dewi akan hilang. Fang Yuan terbang ke arah artefak kapal terbang itu dan menghadangnya, sehingga para dewi yang ada di sana terkejut dan hendak memarahi mereka. Namun, saat mengetahui Fang Yuan adalah dewa tertinggi, para dewi yang ada di sana segera menunjukkan sikap hormat. Dewi tertinggi yang juga guru di tanah suci Istana Surgawi. Istana Teratai Putih menangkupkan tinju menyambut Fang Yuan. Untuk apa dewa senior menghadang kami? Apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan? Sapanya lebih dulu. Fang Yuan mengedarkan energi spiritualnya dan tidak dapat merasakan keberadaan Xiao Yue. Muridku ini pernah diselamatkan oleh Dewi Xiao Yue dan kami datang untuk mengucapkan terima kasih padanya serta memberikan beberapa sumber daya, sahut Fang Yuan tersenyum hangat. Oh, ternyata dewa senior hendak menyapa Dewi Xiao Yue, sahut dewi tertinggi itu. Namun, sayang sekali Dewi Xiao Yue kini telah mencapai ranah dewi tertinggi. Akan tetapi pengalaman bertarungnya masih kurang sehingga dia selalu berada di dekat pemimpin suci Dewi Bulan. Fang Yuan mengerutkan keningnya mendengar jawaban Dewi itu, karena yang harus ia hadapi adalah Dewi tertinggi dari salah satu pemimpin suci tanah suci Istana Surgawi terkuat, yang kemungkinan kekuatannya tidak jauh dari kekuatan Dewa Iblis Long yang membuat ketar-ketir harus melarikan diri. Pada titik ini Fang Yuan merasa masih perlu berkultivasi ribuan tahun lagi agar bisa menyamai kekuatan para entitas terkuat di dunia surgawi tersebut. Kalau mereka tidak kembali ke tanah suci Istana Surgawi, Istana Teratai Putih, maka mereka berada di tempat pertarungan pemimpin suci pengadilan surgawi melawan Dewa Perang Asura. Kata Dewi tertinggi itu lagi. Fang Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Terima kasih atas informasinya saudariku. Kebetulan kami juga akan ke sana. Sayang sekali yang muncul adalah Dewa Perang Asura. Kalau yang muncul adalah Dewa Iblis Long maka aku akan menghadapinya dan menendangnya hingga merasakan lebih baik mati daripada hidup. Sudut bibirnya memancarkan senyuman mengejek. Dewi tertinggi dan murid-murid tanah suci Istana Surgawi. Istana Teratai Putih terkejut mendengar ucapan Fang Yuan. Ucapan itu jelas-jelas mengejek sosok terkuat di antara para dewa iblis tersebut dan mereka menduga Fang Yuan mungkin adalah dewa yang berasal dari Istana Langit karena para dewa dari sana dan pemimpin suci tanah suci Istana Surgawi saja yang memiliki kekuatan yang dapat mengimbangi Dewa Iblis Long maupun Dewa Perang Asura. Sosok Fang Yuan dan Fang Ling berubah menjadi kobaran api yang melesat layaknya meteorit yang jatuh ke bumi. Setengah batang dupa kemudian, tiba-tiba Fang Yuan dan Fang Ling melewati medan tempur antara para dewa dari pengadilan surgawi melawan beberapa pejuang Asura tingkat tinggi dan para pejuang Asura tingkat menengah yang menggunakan formasi darah Asura. Tiba-tiba satu formasi senjata surgawi yang dikendalikan oleh dewa dari pengadilan surgawi terhempas ke depan Fang Yuan dan Fang Ling. Tolong kamu dewa tertinggi.
Para dewa tingkat menengah itu berteriak histeris karena dari langit pejuang Asura tingkat tertinggi melemparkan tombaknya yang langsung melesat dengan kecepatan cahaya dan membentuk siluet naga yang membuka mulutnya lebar-lebar. Linger. Sudah saatnya kamu latihan di medan perang yang sesungguhnya. Seru Fang Yuan menaruh tangannya ke belakang punggung dan menengadah menatap langit. Sudut bibir Fang Ling memancarkan seringai tipis, gadis 12 tahun itu memudar menjadi ketiadaan. Dia kemudian muncul di depan sosok raksasa dari formasi senjata surgawi, lingkaran sihir muncul di hadapannya dan lingkaran sihir lain muncul di belakang pejuang Asura tingkat tertinggi itu. Awas! Salah satu dewa tertinggi berteriak pada Fang Ling. Namun, Fang Yuan mengerutkan keningnya melihat sosok dewa dari pengadilan surgawi itu. Jiang Zia. Kenapa aku selalu bertemu sosok yang familiar yang merepotkan? Dewa Jiang Zia tidak memperhatikan siapa sosok dewa tertinggi dan dewi tingkat rendah yang baru saja muncul itu karena dirinya fokus menghadapi para pejuang Asura yang membuat kewalahan para dewa dari pengadilan surgawi tersebut. Tombak raksasa itu tiba-tiba lenyap begitu menghantam lingkaran sihir di hadapan Fang Ling. Satu kedipan mata ketika semuanya tercengang tombak itu kembali muncul di belakang pejuang Asura tingkat tinggi. Pejuang Asura tingkat tinggi itu tampak terkejut, tetapi ia segera menghindari serangan tombaknya sendiri itu. Ekspresi wajahnya sangat masam saat menatap ke arah Fang Ling. Dia tidak menyangka sosok pengguna teknik hukum ruang lainnya muncul di kalangan para dewa. Melawan musuh yang ahli dalam hukum ruang adalah yang paling sulit dan merepotkan walaupun basis kultivasinya rendah. Xiao Yue dan Liu Ruxu adalah dua dewi yang mengukir namanya sebagai dewi yang mampu mengalahkan lawan yang lebih kuat dari mereka dengan mengandalkan teknik hukum ruang itu. Pejuang Asura tingkat tinggi itu kemudian menatap Fang Yuan yang memancarkan aura ranah dewa tertinggi. Kini pihak mereka kalah dalam jumlah dan bila pertarungan itu terus dilakukan maka pihak yang kalah adalah mereka. Semua mundur. Suara dari pejuang Asura tingkat tinggi itu menggema ke seluruh telinga para pejuang Asura, kemudian semua pejuang Asura segera melarikan diri. Dewa Jiang Zia tidak memerintahkan para dewa dari pengadilan surgawi mengejar mereka, karena pihaknya banyak yang terluka dan kelelahan. Dia kemudian menghampiri Fang Yuan hendak mengucapkan terima kasih. Namun, ia langsung mengerutkan keningnya saat mengingat siapa sosok di hadapannya itu. Fang Yuan berpura-pura tidak mengenali Jiang Zia. Dia menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, dewa kipas dari tanah suci Istana Surgawi. Istana Abadi menyapa dewa senior dari pengadilan surgawi. Dewa Jiang Zia kebingungan, saat mereka bertemu di dunia Tianlong, Fang Yuan hanyalah kultivator manusia walaupun ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan karena mampu bertahan melawannya. Siapa sangka pertemuan kedua mereka, Fang Yuan telah mencapai ranah dewa tertinggi. Jiang Zia dari pengadilan surgawi mengucapkan terima kasih atas bantuan dewa kipas. Sahut dewa Jiang Zia sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Jiang Zia. Rasa-rasanya aku pernah mendengar nama itu. Di mana ya? Fang Yuan mencoba mengingat sesuatu. Ia sekaranglah guru. Sahut Fang Ling mendekati mereka dan menangkupkan tinju pada dewa Jiang Zia untuk menunjukkan rasa hormat. Tolong maafkan kelakuan guruku Dewa Zia, beliau ini suka bercanda. Dewa Jiang Zia yang bingung hanya tersenyum saja.
Karena pejuang Asura itu telah melarikan diri maka kami akan melanjutkan perjalanan, kata Fang Yuan tidak ingin berlama-lama bersama dengan Dewa Jiangxia. Dia tidak ingin pengadilan surgawi menyadari kalau aura dewa miliknya sebenarnya palsu dan membuatnya menjadi buronan mereka. Kemana tujuan saudara Dewa Kipas? Sahut Dewa Jiangxia tersenyum hangat. Kami menuju tempat pertarungan pemimpin suci pengadilan surgawi melawan Dewa Perang Asura, kata Fang Yuan. Kebetulan sekali, kami sebenarnya ingin ke sana juga. Bagaimana kalau kita ke sana bersama-sama saja? Sahut Dewa Jiangxia dan dia merasa ini adalah kesempatan menyelidiki bagaimana Fang Yuan bisa mencapai ranah dewa tertinggi sangat cepat sekali. Secara teori itu tidak mungkin terjadi kecuali beberapa dewa iblis yang dapat menaikkan kekuatannya dengan melahap jiwa atau energi spiritual pihak lain. Namun, ada juga beberapa pengecualian pada sosok jenius yang secara alami kekuatannya meningkat dengan cepat dengan bantuan sedikit sumber daya saja. Hal ini terjadi pada Xiao Yue. Episode sebelumnya. Terdesak 3. Episode berikutnya. Pertemuan. Fang Yuan. Pertemuan. Fang Yuan terpaksa menerima tawaran dari Dewa Jiangxia. Dia tidak memiliki alasan untuk menolak tawaran itu. Dia juga berpikir melakukan perjalanan dengan mereka akan mempersingkat waktunya karena ia juga tidak tahu diletak pertarungan antara pemimpin suci pengadilan surgawi melawan Dewa Perang Asura tersebut. Dewa Jiangxia memberikan banyak pertanyaan pada Fang Yuan, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya dan beberapa kali menghela napas panjang. Fang Ling menyadari kalau ayahnya sangat kesal oleh ulah Dewa Jiangxia, sehingga ia beberapa kali membantu ayahnya itu menjawab pertanyaan Dewa Jiangxia. Akhirnya kita sampai, kata Dewa Jiangxia menatap lurus ke arah depan. Permukaan tanah di sana hancur berkeping-keping dan sebagian berubah menjadi kawah. Kita hanya bisa sampai di sini saja. Kalau kita mendekat ke sana maka kita mungkin akan terdampak oleh pertarungan mereka, kata Jiangxia lagi sembari menatap Fang Yuan. Namun, ia terkejut. Sosok dewa tampan dan dewi bertubuh anak kecil di sebelahnya telah menghilang. Kemana mereka? Mungkinkah mereka mendekat ke sana? Dia menatap lurus ke arah depan sembari menghela napas panjang. Ekspresi wajah Fang Ling langsung memucat saat melihat dari dekat betapa mengerikan pertarungan antara pemimpin suci pengadilan surgawi melawan Dewa Pedang Asura tersebut. Dia mulai membayangkan, apakah ayahnya dapat melawan sosok sekuat itu. Bagaimana kalau mereka membatalkan rencana menculik ibunya dan kembali ke kerajaan suci Heidong menjalani kehidupan damai di sana. Fang Yuan tahu apa yang dipikirkan oleh putrinya saat ini. Dia menepuk-nepuk pundak Fang Ling. Jangan khawatir. Selama ada ayah di dekatmu maka kamu akan baik-baik saja, bisiknya menyemangati Fang Ling. Itu ibu. Fang Ling menunjuk ke arah wanita cantik yang mengenakan hanfu berwarna putih. Wanita cantik itu juga menoleh ke arah Fang Ling. Ibu menatapku, hahaha. Fang Ling sangat senang sekali. Air mata bahagia pun menetes membasahi wajahnya. Ibu, akhirnya kita bertemu lagi, gumamnya. Fang Yuan mengedarkan energi spiritualnya untuk mencari tahu berapa banyak dewa tertinggi yang berada di dekat mereka. Dia tidak boleh bertindak gegabah seperti yang ia lakukan di tanah suci Istana Surgawi. Tanah terlarang yang membuatnya harus berhadapan dengan Dewa Iblis Long,
Untung saja dia bisa melarikan diri walaupun harus mengorbankan roh bela diri Phoenix. Selain Dewi Bulan, pemimpin suci Tanah Suci Istana Surgawi, Istana Teratai Putih, Fang Yuan merasakan keberadaan kuat lainnya. Di sisi lain juga ada Dewa Iblis tertinggi serta pejuang Asura tingkat tinggi. Sepertinya ini akan sulit. Apakah aku mencoba menggunakan ketampananku menggodanya? Ya. Gumamnya memikirkan strategi untuk membuat Xiao Yue menjauh dari tempat tersebut. Apakah ayah sudah memikirkan cara merebut ibu kembali? Fang Ling membuyarkan lamunan Fang Yuan yang tersenyum-senyum sendiri. Aku tidak tahu ini akan berhasil atau tidak, tetapi patut dicoba, sahut Fang Yuan. Nanti kau hanya perlu diam saja dan jangan pernah tertawa. Janji? Ya. Fang Ling mengerutkan keningnya mendengar ucapan ayahnya itu. Entah mengapa ia berfirasat sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Asalkan ayah jangan melakukan hal konyol sajalah. Aku takut nanti ibu semakin menganggap kita sebagai pengganggu, sahutnya. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis dan keduanya terbang mendekat ke arah dewi-dewi Tanah Suci Istana Surgawi. Istana Teratai Putih. Xiao Yue, pemimpin suci Dewi Bulan dan beberapa dewi lainnya keheranan melihat dewa tertinggi dan dewi tingkat rendah muncul di dekat mereka. Fang Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Dewa kipas dari Tanah Suci Istana Surgawi. Istana Abadi menyapa pemimpin suci Dewi Bulan. Sapanya. Dewi Bulan menangkupkan tinju juga. Kenapa Dewa Kipas membawa junior ini ke medan perang berbahaya? Selidiknya keheranan. Dewi Ling. Coba perlihatkan keahlianmu. Seru Fang Yuan sembari mengibaskan kipas bambu miliknya untuk tebar pesona ketampanannya. Namun, para dewi terlihat risih dengan kehadirannya termasuk Xiao Yue yang malah mundur beberapa langkah karena Fang Yuan mendekat ke arahnya. Fang Yuan merasa pesonanya sebagai lelaki tertampan di alam semesta telah memudar. Dia mulai berpikir mungkin keberuntungan yang ia alami telah memudar karena energi spiritualnya telah terkontaminasi energi spiritual iblis. Fang Ling membentuk lingkaran sihir di depannya dan semua dewi dari Tanah Suci Istana Surgawi. Istana Teratai Putih tahu itu adalah lingkaran sihir dari teknik hukum ruang seperti yang digunakan oleh Liu Ruxu dan Xiao Yue. Maukah kamu menjadi muridku? Tiba-tiba Xiao Yue telah berdiri di sebelah Fang Ling dengan sudut bibir tersenyum hangat. Namun, tiba-tiba ia merasa detak jantungnya berdegup semakin kencang dan merasa sosok di hadapannya ini adalah sosok yang sangat dekat dengan dirinya. Dewi Bulan menyadari apa yang terjadi pada Xiao Yue. Dia merasakan ada ikatan darah di antara keduanya. Fang Yuan. Tiba-tiba ia mengucapkan nama itu. Kau mengenaliku. Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena ia selalu menggunakan nama Dewa Kipas selama berada di dunia surgawi. Hanya kenalan lamanya saja yang mengetahui nama tersebut. Dewi Bulan tidak menjawab pertanyaan Fang Yuan. Dia mengerutkan keningnya. Pantas saja aura dewa kalian terasa familiar, ternyata dia yang telah membantu kalian. Aku kagum denganmu berhasil mencapai basis kultivasi sekuat itu walaupun kamu tidak akan bisa menjadi dewa dan kenapa putrimu memiliki aura dewa palsu dan hukum Dao Surgawi tidak menyadari keberadaannya. Selidiknya penasaran. Kalau kamu ingin jawabannya maka carilah Dewa Jie hahaha. Fang Yuan tertawa. Karena sudah begini maka aku tidak perlu bersandiwara lagi.
Aku datang ke surga untuk membawa Xiao Yue kembali ke duniaku. Xiao Yue dan dewi lainnya terkejut mendengarnya. Mereka tidak menyangka ada yang terang-terangan akan menculik Xiao Yue di hadapan Dewi Bulan. Kau adalah mantan dewa dan sudah mengetahui kalau dewi maupun dewa tidak boleh terikat dengan masa lalunya, jadi lupakan saja keinginanmu itu dan kembalilah ke duniamu. Kalau kamu mau kau bisa menitipkan putrimu padaku dan aku akan membiarkan Xiao Yue merawatnya. Namun, ingatan masa lalunya juga akan aku hilangkan. Sahut Dewi Bulan berkata dengan santai. Sikapnya yang tenang itu membuat Fang Yuan sedikit ketakutan karena mirip sekali dengan sikap Dewa Iblis Long. Fang Yuan mengedipkan mata pada Fang Ling dan mengirim suara telepati untuk membuat mereka berpindah ke tempat yang jauh di sudut dunia surgawi. Episode sebelumnya, Jiang Zia. Episode berikutnya, pembuktian. Mereka menghilang. Kita harus membantu Dewi Yue. Tidak perlu, Dewi Yue akan kembali ke sini lagi. Biarkan saja pria bodoh itu mencoba membujuknya pergi bersama mereka dan aku yakin Dewi Yue pasti akan menolaknya. Dewi Bulan menyela seruan pada dewi tertinggi lainnya. Di bagian tengah dunia surgawi, retakan dimensi tiba-tiba terjadi dan 3 sosok dewa muncul dari retakan dimensi itu. Xiao Yue mengerutkan keningnya, dia tidak mengerti kenapa dewi kecil itu malah menjauhkan mereka dari medan perang dunia surgawi. Ibu. Fang Ling memeluk Xiao Yue karena merasa rindu sekali, air mata bahagia membasahi wajahnya. Namun, Xiao Yue hanya tercengang saja dan menatap Fang Yuan yang berdiri di depannya seolah-olah ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu adalah istriku sebelum kamu menjadi dewi dan gadis itu adalah putri kita. Kami kesini untuk membawamu kembali dan aku telah berkonsultasi dengan dewa yang ahli dalam kutukan. Dia mengatakan ada cara untuk mengembalikan ingatanmu dan cara itu adalah..." Fang Yuan mengingat ucapan Dewa Chunan yang mengatakan, "Ingatlah cara ini sangat berbahaya, buat dia menusuk jantungmu maka kutukan yang membelenggumu juga akan mengalir padanya dan ingatan masa lalumu akan mengalir pada dia yang secara alami akan membangkitkan ingatan masa lalunya juga." Xiao Yue dan Fang Ling terkejut mendengarnya. Kalau jantung Fang Yuan ditusuk maka itu akan mengakhiri hidupnya. Keduanya langsung menggeleng kepala menolak cara itu. "Aku senang kalian berjuang dari dunia tingkat rendah untuk berjumpa lagi denganku. Namun, kini aku adalah dewi yang bertanggung jawab atas seluruh alam semesta. Aku tidak bisa berlaku egois dan berkhianat pada tanah suci istana surgawi. Istana teratai putih. Bagaimana kalau kalian menerima tawaran pemimpin suci Dewi Bulan? Aku dan gadis ini akan selalu bersama serta berjanji akan mewariskan semua teknik bela diriku padanya," sahut Xiao Yue. "Kalau kami menerima tawaran itu untuk kami berjuang keras hingga melewati berbagai rintangan, kan? Linger tinggal berkultivasi hingga ke ranah tidak diketahui maka hukum Dao surgawi akan membawanya ke surga dan kalian tetap akan bertemu juga karena ia memiliki teknik bela diri yang sama denganmu bahkan ia lebih hebat karena mewarisi teknik bela diriku juga." Fang Yuan berkata sembari tersenyum masam. Fang Ling awalnya hendak mengatakan pada ayahnya untuk menerima tawaran dari ibunya dan dia menerima ingatan masa lalunya dihilangkan. Namun,
Setelah mengingat bagaimana perjuangan Fang Yuan menuju dunia surgawi, ia pun mengurungkan niatnya itu. Fang Ling bingung harus melakukan apa sekarang. Ayahnya menyuruh ibunya untuk menusuk jantungnya, sementara sang ibu meminta untuk menerima usulan dari pemimpin suci Dewi Bulan. Bagaimana kalau kita selesaikan saja dengan duel? Kalau kamu menang maka aku akan kembali ke duniaku dan Fang Ling berhak memutuskan nasibnya sendiri. Apakah akan ikut denganku atau tinggal bersamamu? Namun, sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis. Terima tawaran dariku. Ungkapnya lagi dengan percaya diri dapat memenangkan pertarungan, karena di masa lalu dirinya selalu menang duel melawan Xiao Yue. Sudut bibir Xiao Yue juga memancarkan senyuman hangat. Dia menduga mungkin di kehidupannya yang sebelumnya dirinya selalu kalah dari manusia yang mengaku suaminya ini. Namun, sekarang dirinya adalah dewi yang dapat mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya. Apakah kamu yakin dengan seruanmu itu? Aku adalah dewi dan kau itu cuma manusia, sahut Xiao Yue memastikan seruan Fang Yuan bukanlah bualan saja. Berikan aku pedang matahari Linger. Dan berikan pada ibumu pedang bulan. Kata Fang Yuan sembari tersenyum lebar dan mengedipkan mata pada Fang Ling. Fang Ling tampak ragu-ragu, tetapi ia melihat ayahnya sangat percaya diri dapat mengalahkan ibunya dan dia pun mengeluarkan pedang kembar tersebut. Aku merasa familiar dengan pedang ini, gumam Xiao Yue ketika menggenggam gagang pedang bulan. Ini adalah pedang yang sangat hebat seolah-olah memiliki jiwa, pikirnya lagi sembari mengalirkan energi spiritual es pada bilah pedang bulan yang langsung memancarkan aura dingin yang membekukan area sekitarnya. Dari arah berlawanan, bilah pedang matahari mengeluarkan kobaran api yang sangat panas dan membakar apapun di sekitar Fang Yuan. Fang Ling mundur ratusan langkah menjauh dari orang tuanya yang akan berduel tersebut. Dia sangat khawatir salah satu dari mereka akan mati mengingat keduanya sama-sama sosok kuat yang telah mengalahkan musuh-musuh yang tidak terhitung jumlahnya. Fang Yuan dan Xiao Yue saling bertatapan, niat membunuh yang sangat mengerikan merembes dari tubuh Fang Yuan, sementara aura agung keluar dari tubuh Xiao Yue menetralisir niat membunuh Fang Yuan. Fang Yuan menekan kakinya sehingga permukaan tanah hancur berkeping. Pembuktian 2. Roh bela diri rubah putih Xiao Yue membekukan bekas ledakan yang menjadi kawah berapi. Kemudian ia menerjang ke arah Fang Yuan. Fang Yuan memasang kuda-kuda bela diri dan menggenggam erat gagang pedang matahari menunggu terjangan dari roh bela diri rubah putih. Fang Yuan sengaja tidak memperhatikan belakangnya karena Xiao Yue pasti muncul dari sana, karena pengguna teknik hukum ruang selalu muncul dari bagian belakang. Roh bela diri rubah putih membuka mulutnya lebar-lebar, kemudian energi spiritual es menyembur seperti air bah ke arah Fang Yuan. Tubuh Fang Yuan berubah menjadi patung es dan roh bela diri rubah putih mendekat sembari mencakar ke arah dada Fang Yuan. Namun, tiba-tiba energi spiritual es yang membuat Fang Yuan menjadi patung es mencair. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai jahat sehingga roh bela diri rubah putih mengerutkan keningnya. Mundur. Suara Xiao Yue menggema di benak roh bela diri rubah putih, akan tetapi sebelum ia melangkah mundur, bilah pedang matahari telah menyentuh wajahnya. Tubuh roh bela diri rubah terbelah menjadi dua bagian. Sesaat kemudian roh bela diri rubah putih berubah menjadi butiran-butiran salju dan menghilang di bawah hembusan angin. Retakan dimensi muncul di belakang punggung Fang Yuan,
sosok cantik dengan mulut menyemburkan seteguk darah muncul dari ketiadaan. Xiao Yue memuntahkan seteguk darah karena roh beladiri rubah putih miliknya telah mati. Dia sangat marah sekali. Xiao Yue menusukkan pedang bulan ke arah punggung Fang Yuan, tetapi Fang Yuan langsung membalikkan tubuhnya. Pria tampan itu tersenyum hangat dan merentangkan kedua tangannya. "Tidak, Kek!" Fang Ling berteriak histeris. Xiao Yue mengerutkan keningnya, dia bingung kenapa pria aneh ini malah tersenyum dengan membiarkan ujung pedang bulan menusuk dadanya. Bukankah perjanjian mereka dia harus menang agar bisa membawanya? Ujung pedang bulan menusuk jantung Fang Yuan yang langsung berhenti berdetak karena energi spiritual es membekukannya. Namun, Xiao Yue merasa ada sesuatu yang mengalir dari bilah pedang bulan. Kenangan aneh mulai membanjiri pikiran Xiao Yue, mulai anak laki-laki kecil sedang bertarung melawan siluman harimau, dia memenangkan lelang pedang matahari dan pedang bulan. Pemuda sombong yang mendatangi klan Xiao dan sosok yang mirip dengan dirinya menolak menikah dengan pria yang mirip Fang Yuan itu. Namun, pria tampan sombong itu menawarkan pil Duanzuo dan pedang bulan sebagai mahar pernikahan sehingga sosok yang mirip dirinya itu akhirnya mau juga. Berbagai kenangan aneh, nyeleneh, bahagia, sedih dan mesum muncul di benak Xiao Yue. Aura dewa miliknya mulai memudar seiring dia menyadari kalau dirinya adalah istri dari pria tampan ini. Xiao Yue mulai menitikkan air mata, dia segera menarik pedang bulan yang bersarang di dada Fang Yuan. Tangannya menangkap tubuh Fang Yuan yang hampir ambruk karena napasnya telah berhenti. "Yuan Gege!" Xiao Yue berteriak histeris dan menangis terseduh-seduh. Fang Ling menggunakan teknik hukum ruang muncul di hadapan Xiao Yue. Bibirnya bergetar kesulitan untuk mengucapkan kata-kata yang tersangkut di tenggorokannya, air mata membanjiri wajahnya. Dewi Bulan mengerutkan keningnya saat tanda spiritual yang ia taruh pada Xiao Yue tiba-tiba menghilang. Kenapa itu bisa terjadi? Dewi Yue adalah muridku paling hebat dan dapat mengalahkan musuh yang lebih kuat darinya. Dia juga selalu menang dalam latih tanding melawan para seniornya. Dewi Bulan kebingungan. "Dewi Ruxu, gunakan hukum ruang milikmu, bawa Dewi Ruxu dan pria itu kemari," seru Dewi Bulan pada Liu Ruxu yang merupakan mantan guru dari Xiao Yue dan ibu angkat Fang Yuan di benua tengah dulunya. Dewi Bulan menjentikkan jari tangannya, cahaya berwarna emas melesat ke kening Liu Ruxu dan dia langsung mengetahui di mana posisi terakhir dari Xiao Yue. Liu Ruxu menggunakan hukum ruang merobek dimensi, kemudian dirinya melebur menjadi ketiadaan. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis saat mendengar tangisan dari Xiao Yue dan Fang Ling. Dia sebenarnya ingin berpura-pura mati lebih lama lagi, tetapi ia tidak bisa menahan tawanya. Setelah mengetahui cara mengembalikan ingatan Xiao Yue adalah dengan membiarkan jantungnya ditusuk oleh pedang milik Xiao Yue dan mengharuskan dirinya mati. Fang Yuan pun bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pil penyembuhan surgawi agar bisa memperbaiki jantungnya setelah berhenti berdetak. Saat Xiao Yue setuju bertarung dengannya, dia pun menaruh pil penyembuhan surgawi di bawah lidahnya. Ketika ujung pedang bulan menyentuh jantungnya, Fang Yuan pun segera menelan pil tersebut dan berhasil menghidupkannya kembali. "Ibu, lihat." Fang Ling menunjuk ke arah wajah Fang Yuan yang tersenyum walau matanya masih tertutup.
Xiao Yue mengerutkan keningnya dan melepaskan pegangannya pada tubuh Fang Yuan, sehingga suaminya itu menghantam permukaan tanah. Ayo kita pergi Linger. Ayahmu sudah mati, kita cari ayah pengganti yang lebih tampan dan baik hati. Lagi pula ayahmu yang itu selalu berpemikiran mesum saat menatap dada para wanita cantik. Keluh Xiao Yue. Saat ingatan Fang Yuan mengalir di benaknya, Xiao Yue akhirnya mengetahui kalau selama ini Fang Yuan sering menikmati keindahan pemandangan bukit kecil gadis-gadis lain tersebut. Namun, dia juga bersyukur Fang Yuan tidak pernah menggauli wanita lain. Tunggu. Fang Yuan akhirnya bangkit dari kematian pura-pura itu. Tega sekali kau mencari suami baru setelah aku mati, padahal tidak ada laki-laki yang seperkasa diriku yang dapat melayanimu dari matahari tenggelam hingga terbit kembali. Candanya. Yuan Gege. Jaga ucapanmu. Kita kini memiliki Linger yang akan segera dewasa. Gerutu Xiao Yue menggembungkan pipinya. Fang Yuan tersenyum masam dan mengacak-acak rambut Fang Ling yang hanya bisa pasrah saja karena sudah terbiasa diberlakukan seperti itu. Hahaha. Aku lupa kalau dia sudah tumbuh besar. Aku masih mengira dia gadis kecil nan sombong saja. Ayah. Gerutu Fang Ling. Namun, tiba-tiba cahaya menyilaukan muncul di bawah kaki mereka dan ketiganya pun menghilang dari sana. Sial. Aku lupa kalau para kekuatan para dewa sepuh itu di luar nalar, gerutu Fang Yuan saat muncul di hadapan Dewi Bulan. Xiao Yue menggenggam erat tangan Fang Ling karena khawatir Dewi Bulan akan menghukum mereka karena telah mengembalikan ingatannya dan menghilangkan aura dewinya juga. Dewi Bulan mengerutkan keningnya menatap ketiganya. Dia menghela napas panjang, jejak kesedihan terpancar dari wajahnya saat menatap mereka. Tolong maafkan kami pemimpin suci. Ini adalah pilihanku sendiri dan aku memutuskan untuk kembali bersama keluargaku. Xiao Yue berbicara lebih dulu dan langsung bertekuk lutut. Aku akan melakukan apa saja untuk terakhir kalinya sebelum kami kembali ke dunia kami. Cukup. Setelah Dewi Bulan, pandangannya kemudian tertuju pada Fang Yuan. Kenapa kamu masih mengacau di sini? Bukankah surga sudah baik padamu dengan tidak mengambil tindakan walaupun ingatanmu telah kembali sehingga kau bisa menjadi manusia terkuat, cibirnya. Fang Yuan tersenyum masam dan menghela napas panjang. Aku melakukan hal ini karena orang yang aku cintai kalian ambil. Kalau kalian tidak melakukan itu maka aku akan menjadi pria yang menikmati hidup dengan tidak melakukan apapun di dunia sana. Bahkan setelah kalian mengambil Xiao Yue aku masih tetap berusaha merelakannya, tetapi saat putriku merindukan ibunya maka sudah sewajarnya sebagai ayah aku melakukan tindakan apapun untuk mengambil kembali istriku. Perkataan Fang Yuan sangat tegas. Tatapan matanya setajam elang. Dia tidak mungkin mengalah karena sudah melangkah sejauh ini dan hanya selangkah lagi mereka akan meninggalkan dunia surgawi. Episode sebelumnya. Pembuktian. Episode berikutnya. Ancaman Dewi Bulan. Ancaman Dewi Bulan. Aku akan berterus terang saja, kata Dewi Bulan menghela napas panjang. Xiao Yue akan menjadi dewi lagi, sedangkan kalian bebas memilih mau menjadi bagian dari dunia surgawi atau kembali ke dunia tingkat rendah. Fang Yuan, Xiao Yue, dan Fang Ling terkejut mendengarnya. Fang Ling meraih tangan Fang Yuan dan Xiao Yue, dia sangat cemas sekali, padahal mereka baru saja berkumpul kembali, kenapa harus dipisahkan lagi?
Maafkan aku pemimpin suci. Aku tidak akan menjadi dewi lagi. Sela Xiao Yue dengan tatapan tajam. Ayo kita tinggalkan dunia surgawi ini. Katanya lagi sembari menggunakan teknik hukum ruang untuk melarikan diri. Namun, tiba-tiba Xiao Yue tidak bisa menggunakan energi spiritualnya sehingga ia menjadi panik. Fang Ling terkejut melihat ibunya tidak bisa menggunakan teknik hukum ruang. Dia pun segera menggunakan teknik yang sama untuk melarikan diri, tetapi ia juga tidak bisa menggunakan energi spiritualnya. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Sial! Kenapa para pemimpin suci tanah suci istana surgawi selalu memiliki teknik bela diri di luar nalar dan curang? Gerutunya. Kalian mundurlah Yuer dan Linger. Biarkan aku saja yang akan melawannya. Dewa Iblis Long memiliki teknik yang dapat meniru teknik bela diri lawannya, sedangkan Dewi Bulan dapat menghentikan laju energi spiritual keluar dari dantian lawan. Fang Yuan memasang kuda-kuda bela diri dan mengepal kedua tangannya, sedangkan di belakang Dewi Bulan muncul lingkaran yang menyerupai bulan. Lingkaran itu mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Liu Ruxu dan Dewi tertinggi lainnya segera menjauh agar tidak terdampak dari serangan pemimpin suci tanah suci istana surgawi. Istana teratai putih. Apakah kamu tidak belajar dari pengalaman masa lalu, Fang Yuan? Melawan aturan surga berarti akan membawa kehancuran padamu. Ancam Dewi Bulan memperingatinya untuk yang terakhir kali. Namun, Fang Yuan tidak menanggapi seruan Dewi Bulan. Niat membunuh yang sangat mengerikan merembes dari tubuhnya, sehingga Dewi Bulan terkejut dan tidak menyangka ternyata Fang Yuan telah membunuh banyak makhluk hidup selama menjadi kultivator manusia. Bulan sabit kematian. Seru Dewi Bulan. Kemudian dari lingkaran di belakangnya melesat bulan sabit yang sangat besar dan lebar. Pemimpin suci pengadilan surgawi dan dewa perang Asura yang bertarung di kejauhan terpaksa menghindari bagian bulan sabit yang melesat melewati mereka. Apakah Dewa Iblis Long datang membantumu? Cibir pemimpin suci pengadilan surgawi pada dewa perang Asura. Aku rasa itu bukan dia karena tidak ada kloningan bulan sabit lain dari arah sebaliknya. Sahut dewa perang Asura. Mungkinkah ada sosok kuat baru yang terlahir dari dewa iblis atau pejuang Asura? Pemimpin suci pengadilan surgawi berspekulasi. Kedua entitas kuat di dunia surgawi itu kemudian melanjutkan pertarungan hidup mati mereka yang masih berimbang tersebut. Karena tidak bisa mengalirkan energi spiritual dari dantiannya, Fang Yuan menggunakan teknik pernapasan alam menyerap energi spiritual di sekitar mereka dengan paksa. Energi spiritual di medan perang itu berfluktuasi. Energi spiritual iblis yang tercemar di udara maupun energi spiritual dunia surgawi bermuara ke arah Fang Yuan. Apakah ini teknik bela diri baru? Atau Dewa Jie yang mengajarinya? Dewi Bulan tercengang merasakan energi spiritual di sekitarnya melesat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan menekan kakinya dengan keras, kemudian mengayunkan kepalan tangannya ke arah depan. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Suaranya menggelegar saat meneriakkan nama teknik bela diri tersebut. Dari kepalan tangannya muncul bayangan naga yang sangat besar dan naga itu menabrakkan diri pada bulan sabit yang melesat ke arah Fang Yuan. Yuan GGE. Ayah. Xiao Yue dan Fang Ling berteriak histeris karena bayangan naga itu dihancurkan oleh bulan sabit. Sesaat kemudian tinju Fang Yuan berbenturan dengan bulan sabit itu.
Fang Yuan menjerit sembari mengerahkan semua kekuatan yang ia miliki untuk menahan bulan sabit yang terus mendorongnya mundur dengan kecepatan tinggi. Beberapa bukit kecil hancur saat bertabrakan dengan tubuhnya. Dewi Bulan yang melayang di udara hanya menatapnya dengan tatapan sinis. Dia tidak menyangka Fang Yuan masih bisa bertahan dari serangan itu. "Bulan purnama merah darah," seru Dewi Bulan. "Tidak, Kek. Tolong jangan bunuh Yuan GG pemimpin suci. Aku bersedia menjadi dewi lagi," teriak Xiao Yue memohon ampunan. Namun, energi spiritual di sekitar mereka kembali berfluktuasi. Dari sebuah gunung yang hancur muncul pria yang tubuhnya dipenuhi luka-luka dan sudut bibirnya memancarkan seringai tipis. Dewi Bulan mengerutkan keningnya. "Kau gigih juga," cibirnya. "Serangan selanjutnya akan lebih kuat dari serangan yang tadi. Namun, aku akan mengampunimu bila kau membiarkan Xiao Yue dan putrimu menjadi dewi. Kemudian kau akan menjadi bawahan pengadilan surgawi." "Bagaimana?" Fang Yuan tentu menggelengkan kepala. Dia memilih lebih baik mati daripada menjadi budak para dewa. Dia berpikir walaupun dia mati nantinya, Xiao Yue dan Fang Ling tidak akan dihukum oleh surga karena Dewi Bulan membutuhkan kekuatan mereka untuk meningkatkan reputasi tanah suci Istana Surgawi. Istana Teratai Putih menjadi faksi terkuat di dunia surgawi. Dewi Bulan menghela napas panjang. "Karena kematian sudah pilihanmu maka terimalah ini." Bulan berwarna merah darah berguling ke arah Fang Yuan. Xiao Yue dan Fang Ling menangis histeris melihat Fang Yuan akan dilindas oleh bulan yang mengandung energi spiritual yang sangat besar tersebut. Bila bulan itu dilemparkan ke planet bumi maka dunia tempat Babang Tampan tinggal itu akan hancur berkeping-keping menjadi butiran debu. Fang Yuan menyeka darah yang menutupi pandangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan kotak batu yang membelenggu makhluk void berbentuk kecebong tersebut. "Apakah inilah saatnya aku menggunakannya?" Gumamnya ragu-ragu karena bisa saja dirinya yang akan pertama dilahap oleh makhluk void. Pemimpin suci pengadilan surgawi dan dewa perang Asura berhenti bertarung, begitu juga di tempat yang jauh dari mereka. Dewa Iblis Long dan Dewa Sepuh dari Istana Surgawi langsung menoleh ke arah Fang Yuan. Para entitas terkuat di dunia surgawi itu adalah saksi bisu yang ikut bahu-membahu menyegel makhluk void. Mereka bahkan melupakan permusuhan di antara mereka demi mencegah makhluk void melenyapkan alam semesta. "Bagaimana artefak itu ada padamu?" tanya Dewi Bulan sembari menghentikan laju bulan purnama berwarna merah darah yang hampir mendekati tubuh Fang Yuan. "Bukankah seharusnya benda itu ada di neraka?" "Hehehe. Tidak perlu terkaget-kaget begitu, kayak tidak kenal siapa diriku saja." Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh. "Ah, kalian akhirnya berkumpul juga." Cibirnya menatap ke arah pemimpin suci pengadilan surgawi dan dewa perang Asura. Tak lama kemudian Dewa Iblis Long bersama puluhan dewa sepuh dari Istana Surgawi yang muncul di sana. "Oh, ternyata kau benar-benar menggoda Dewi Bulan ya. Seandainya waktu itu aku percaya dengan ucapanmu, hehehe." Dewa Iblis Long tertawa terkekeh-kekeh. "Kau yang membantunya menyusup ke dunia surgawi?" selidik Dewi Bulan dengan tatapan tajam. Dewa Iblis Long mengangkat tangannya, sudut bibirnya masih menyeringai jahat. Justru dia mengacau di tanah terlarang dan menyerap energi spiritual dua dewa iblis tertinggi bawahanku. Dewi Bulan menatap sinis pada Fang Yuan.
Pantas saja energi spiritual di dantiannya sangat berlimpah, dia ternyata menggunakan teknik terlarang. Cibirnya. Apa yang akan kita lakukan padanya? Bagaimana kalau kau bergabung dengan pejuang Asura dan tentunya artefak itu harus dikembalikan ke neraka. 1.000.000 tahun lagi kamu akan menjadi entitas terkuat di alam semesta dan kamu bisa membayar dendammu pada surga. Kata Dewa Perang Asura. Para dewa mengerutkan kening mendengar tawaran dari Dewa Perang Asura. Mereka juga berpikir Fang Yuan tidak akan terkalahkan bila dibiarkan hidup 1.000.000 tahun lagi karena ia dapat menyerap energi spiritual dari lawannya maupun dari sekitarnya dengan mudah. Aku setuju, aku juga akan mengajarimu teknik bela diriku agar kamu menjadi makhluk void kedua yang menjadi ancaman bagi dunia surgawi. Hahaha. Dewa Perang Iblis tertawa terkekeh-kekeh, hanya para dewa saja yang berwajah masam. Hahaha. Ternyata kalian bisa bersatu hanya dengan makhluk void ini. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh sehingga para entitas terkuat di dunia surgawi itu menatapnya dengan keheranan. Aku sebenarnya tidak ingin menjadi yang terkuat atau jabatan apapun. Hanya satu saja yang kuinginkan, biarkan aku, istriku dan putriku pergi serta berjanjilah untuk tidak mengusik kami maka aku akan menyerahkan artefak ini. Para dewa itu saling berpandangan, Dewi Bulan dengan tegas menolak permintaan Fang Yuan. Beberapa dewa sepuh setuju, sedangkan yang lain ingin Fang Yuan dilenyapkan karena dia itu bukan dewa maupun dewa iblis serta pejuang Asura. Bila Fang Yuan dibiarkan hidup maka di masa depan dia akan menjadi kuat dan membahayakan hegemoni dunia surgawi. Bisa saja ia membentuk kekuatan baru yang akan merusak tatanan alam semesta yang berlaku selama ini. Dewa Perang Asura dan Dewa Iblis Long menginginkan Fang Yuan menjadi bagian dari tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Melihat ekspresi wajah mereka, Fang Yuan tahu mereka sedang berdiskusi melalui telepati dan menolak permintaannya. Dia menggertakkan giginya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia menggunakan teknik pernapasan alam mencoba menyerap energi spiritual makhluk void. Energi spiritual yang sangat besar mengalir ke dalam dantiannya, makhluk void terbangun karena energi spiritualnya terkuras. Dia mengaum yang membuat gelombang energi spiritual yang sangat mengerikan. Apa yang kau lakukan? Dewi Bulan membentak Fang Yuan karena tiba-tiba teknik bela dirinya yang menghentikan laju energi spiritual dari dantiannya menghilang. Energi spiritual di sekitar mereka berfluktuasi, awan hitam muncul di langit yang membuat dunia surgawi menjadi gelap seperti malam hari. Pedang-pedang sebesar gunung jatuh dari langit. Fang Yuan menggunakan 500 juta tahun berkultivasi energi spiritualnya dalam serangan ini agar serangan tidak dapat dipatahkan oleh para dewa sepuh itu. Bocah ini sudah gila. Gerutu Dewa Iblis Long karena untuk meniru serangan milik Fang Yuan itu maka ia harus menggunakan jumlah energi spiritual yang sama. Jangan mengeluh. Cepat hentikan serangan itu agar tidak memakan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya, bukan hanya para dewa yang menjadi korban. Dewa iblis di tanah terlarang juga akan mati. Seru pemimpin suci pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi berjanji akan menghentikan perang ini dan surga tidak akan menyerang kalian selama 1000 tahun ke depan. Rayunya agar Dewa Iblis Long meniru serangan Fang Yuan tersebut. Dewa Iblis Long menarik napas dalam-dalam, ekspresi wajahnya mengkerut masam. Baiklah. Ah, sial sekali.
Aku harus melakukan kultivasi tertutup setelah ini. Gerutunya. Fang Yuan merasa tubuhnya seperti disayat-sayat ribuan pisau akibat dari lolongan makhluk void. Tubuhnya tidak kuat lagi menyerap energi spiritual dari makhluk bencana itu. Sial. Dewa Iblis Long ternyata dapat mematahkan seranganku. Gerutu Fang Yuan mengerutkan keningnya dan dia yakin Dewi Bulan akan membunuhnya karena berulang kali membuatnya kesal. Tolong bantu aku kecebong jelek, ratakan seluruh surga. Dia menghancurkan segel pada artefak kota batu. Dunia surgawi bergetar hebat, para dewa sepuh itu mengerutkan kening dan berwajah masam menengadah menatap langit. Kecebong sebesar gunung dengan mata satu besar di bagian depannya langsung melirik ke permukaan tanah. Ekspresinya menunjukkan lama tidak berjumpa wahai para bedebah yang telah menyegel diriku, kini aku akan melahap kalian. Tubuh Fang Yuan ambruk karena terlalu memaksakan diri membuka segel pada makhluk void. Dia juga telah menyerap terlalu banyak energi spiritual sosok bencana bagi alam semesta itu. Yuan GGE. Ayah. Xiao Yue dan Fang Ling berlari ke arah Fang Yuan yang tergeletak di permukaan tanah tak sadarkan diri. Namun, secara tidak terduga pikirannya masih memikirkan menggunakan teknik pernapasan alam, sehingga energi spiritual dari makhluk void terus mengalir ke dalam dantiannya. Dewi Bulan, pemimpin suci pengadilan surgawi, dewa perang Asura, dewa iblis Long dan para dewa sepuh dari istana langit terkejut melihat fenomena itu. Kini mereka berkeinginan untuk mendapatkan teknik yang digunakan oleh Fang Yuan menyerap energi spiritual secara gila-gilaan itu. Bila mereka mempelajarinya maka mereka akan entitas terkuat yang tidak terkalahkan. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, karena aku juga menginginkan hal itu. Namun, kita harus melenyapkan makhluk void itu dulu sebelum dia melahap dunia surgawi. Pemimpin suci pengadilan surgawi membuyarkan lamunan para dewa sepuh. Iya. Dulu kita kesulitan melenyapkan makhluk void itu. Sekarang sepertinya kita akan mengalahkannya dengan mudah karena energi spiritualnya terus terkuras. Sahut Dewi Bulan memunculkan energi spiritual berbentuk bulan yang melayang di belakangnya. Roh bela diri naga emas pemimpin suci pengadilan surgawi juga terbang ke langit. Roh bela diri kera dewa iblis Long langsung melompat ke arah makhluk void sembari melempar tombaknya. Makhluk void sangat kesal energi spiritualnya terus berkurang dan dia bertambah marah saat para dewa sepuh mengepungnya. Xiao Yue segera mengeluarkan artefak kapal terbang dan mengangkat Fang Yuan ke sana, kemudian mereka melarikan diri meninggalkan tempat itu. Namun, para dewa tertinggi dari berbagai tanah suci istana surgawi menghadang mereka. Xiao Yue menggertakkan giginya, energi spiritualnya tidak bisa digunakan sehingga tidak bisa menggunakan teknik hukum ruang untuk melarikan diri. Dia tetap bisa mengendalikan artefak kapal terbang karena menggunakan batu spiritual. Apakah kami akan berakhir mengenaskan di sini? Maafkan ibu yang tidak berguna ini Linger. Xiao Yue menangis terseduh-seduh. Episode sebelumnya. Pembuktian 2. Episode berikutnya. Makhluk void. Liu Ruxu tiba-tiba muncul dari retakan dimensi di hadapan Xiao Yue. Dia tersenyum hangat menatap junior kesayangannya itu. Sejak awal mereka bertemu, entah mengapa ia merasa memiliki ikatan yang kuat dengan Xiao Yue, begitu juga saat melihat Fang Yuan, pria tampan yang ternyata suami dari Xiao Yue. Pergilah sejauh mungkin dari dunia surgawi.
Aku yakin saat kalian jauh dari sini maka kau akan bisa menggunakan energi spiritualmu lagi. Seru Liu Ruxu sembari mengelus wajah Fang Yuan. Kemudian lingkaran sihir mengelilingi artefak kapal terbang. Sesaat kemudian artefak kapal terbang itu memudar menjadi ketiadaan. Apa yang kau lakukan Dewi Ruxu? Kenapa kau membantu para pengkhianat itu melarikan diri? Istana Teratai Putih harus menghukum Dewi Liu Ruxu karena membantu para pengkhianat itu melarikan diri. Namun, Liu Ruxu hanya tertegun, saat telapak tangannya mengelus wajah Fang Yuan. Tiba-tiba sosok yang mirip dengan dirinya muncul sedang mengungkapkan cinta pada dewa tingkat rendah yang mirip dengan Fang Yuan. Kenapa detak jantungku berdetak kencang? Apakah masa laluku? Tanpa Liu Ruxu sadari, air matanya telah mengalir membasahi wajahnya. Satu batang dupa berlalu, makhluk void akhirnya dihancurkan oleh para dewa sepuh. Mereka dapat mengalahkannya dengan mudah karena energi spiritualnya terus terkuras dengan cepat dan mengalir pada Fang Yuan yang telah melarikan diri dibawa oleh Xiao Yue. Dewi Bulan mengerutkan keningnya karena murid kesayangannya telah melarikan diri. Kita harus mengikuti fluktuasi energi spiritual ini kemana bermuaranya sebelum menghilang. Seru Dewa Iblis Long yang paling menginginkan teknik pernapasan alam agar energi spiritualnya yang paling banyak terkuras pulih kembali. Baiklah. Kita tangkap mereka dulu barulah kita bermusyawarah tentang apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Sahut pemimpin suci pengadilan surgawi. Para dewa sepuh itu menghilang dari bekas pertempuran yang mengerikan itu. Bawahan yang mereka tinggalkan menjadi kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Bagian utara dunia surgawi, Xiao kebingungan harus mau kabur kemana lagi karena Fang Yuan terus-menerus menyerap energi spiritual. Bila tidak dihentikan maka posisi mereka akan disadari oleh para dewa. Kita ke dunia abis saja, Bu. Tapi teknik hukum ruangku tidak dapat menjangkau wilayah sejauh itu. Seru Fang Ling. Ah, benar juga. Sahut Xiao Yue yang tidak bisa berpikir jernih saking paniknya. Dia telah dapat menggunakan energi spiritualnya, teknik bela diri dari Dewi Bulan tidak dapat menjangkaunya. Lingkaran sihir menyelimuti tubuh mereka dan mereka muncul di kota Huayang, wilayah tengah dunia abis yang dikuasai oleh pihak dewa. Para dewa tingkat rendah tercengang tiba-tiba robekan dimensi muncul di tengah-tengah kota. Apalagi yang muncul adalah dua dewa tertinggi tanpa menggunakan portal surgawi. Para dewa tingkat rendah itu segera menjauh karena mereka melihat kondisi ketiga dewa itu acak-acakan serta dewa laki-laki yang terbaring dipenuhi luka-luka di tubuhnya dan energi spiritual yang sangat kuat bermuara padanya. Langit kota Huayang tiba-tiba bergetar hebat. Aura yang kuat menekan semua dewa tingkat rendah yang ada di seluruh kota. Para dewa sepuh melayang 200 langkah dari permukaan tanah. Ini adalah akhir pelarian kalian. Seru Dewi Bulan sembari menghela napas panjang. Aku sungguh kecewa padamu Dewi Yue. Demi pria pembawa bencana itu kau hampir berkontribusi menghancurkan dunia surgawi. Bahkan seluruh alam semesta bila energi spiritual makhluk void itu tidak terkuras, keluhnya. Xiao Yue tidak menanggapi ucapan Dewi Bulan, dia hanya menangis terseduh-seduh sembari memeluk Fang Yuan yang tidak sadarkan diri. Dia yakin ini akan perjumpaan terakhirnya dengan suaminya itu dan ingatannya akan kembali disegel. Walaupun ia akan bersama Fang Ling di masa depan,
itu tidak akan menjadi ikatan ibu dan anak tetapi hanya akan sebatas dewa senior dan dewi junior saja. Aku tidak menyangka bocah ini akan berhasil mengguncang surga dan menyerap energi spiritual makhluk void. Langit tiba-tiba bergetar disertai sambaran-sambaran petir yang menggelegar. Pria sepuh berjalan keluar dari robekan dimensi sembari mengelus janggutnya. Lama tidak berjumpa para sahabatku. Kalian sekarang telah berdamai ya? Apakah bocah gila ini yang membuat kalian bersatu karena memiliki musuh yang sama? Dia bercanda berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak menyangka kamu masih hidup tua bangka. Sahut Dewa Iblis Long tersenyum lebar menatap pria sepuh itu. Apa yang membuatmu memutuskan keluar dari persembunyianmu senior Dewa Jie? Sapa pemimpin suci pengadilan surgawi sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Dewi Bulan juga menangkupkan tinju walaupun tatapan terlihat sinis. Bukankah kau mengatakan tidak akan terlibat lagi dengan urusan surga setelah jatuh cinta dengan wanita fana itu? Kenapa kamu muncul lagi? Apakah itu demi manusia itu? Para dewa sepuh terkejut mendengar ucapan Dewi Bulan, sementara yang telah mengetahui hubungan Fang Yuan dengan Dewa Jie hanya tersenyum masam saja. Karena aku memiliki hutang budi dengannya. Bukankah begitu Dewa Yama? Sahut Dewa Jie melirik ke arah sudut kota Huayang dan terdengar suara tawa menggelegar dari sana. Dewa Yama bersama para kepala penjaga neraka segera mendekat ke arah mereka. Kami telah mengamati peperangan di dunia surgawi sejak bocah itu membawa artefak kotak batu kabur dan aku tidak menyangka dia menyerap energi spiritual makhluk void itu. Ini adalah era baru dalam berkultivasi, bagaimana kalau kita akan menyalinnya dan hanya kita saja yang boleh menggunakannya agar tidak merusak keseimbangan alam semesta. Tanah terlarang setuju dengan usulan itu. Sahut Dewa Iblis Long. Dia berpikir tidak mungkin memonopoli teknik bela diri itu karena pihak surga lebih banyak dari mereka. Bila pertarungan terjadi di sini maka mereka akan menderita kerugian yang besar. Hahaha. Kalian sungguh rakus sekali. Namun, sayangnya era lama telah usai. Mulai sekarang akan ada faksi manusia yang mengendalikan alam semesta. Retakan dimensi tiba-tiba muncul, Dewa Jie menggunakan energi spiritual yang sangat besar memindahkan Fang Yuan, Xiao Yue dan Fang Ling ke dunia Tianlong. Dewa Jie. Semua dewa sepuh marah dengan ulahnya itu. Namun, dia hanya tersenyum lebar dan mengangkat tangannya tanda menyerah serta tidak ingin bertarung. Dewa Yama tersenyum lebar dan tidak menyangka Dewa Jie akan menciptakan era baru yang mungkin akan membuat masa depan menjadi suram. Namun, itu akan menjadi berkah bagi dunia bawah karena akan semakin banyak pendosa yang dikirim ke sana dan menjadi nutrisinya. Dewa Perang Asura menghela napas panjang dan berkata, "Ya. Dengan kejadian ini setidaknya kita akan berdamai walau hanya 1000 tahun saja." Dewa Iblis Long hanya menganggukkan kepala dan dia segera berubah menjadi gumpalan asap hitam, kemudian menghilang dari kota Huayang yang diikuti oleh para dewa sepuh lainnya. Dewi Bulan menatap Dewa Jie dan menghela napas panjang. Faksinya yang paling merugi dalam peristiwa ini karena kehilangan murid yang paling berbakat. Dia pun menjadi seberkas cahaya dan ikut menghilang dari kota Huayang. Selamat datang senior Jie. Hanya pemimpin suci pengadilan surgawi yang menunjukkan sikap hormat pada Dewa Jie.
Mulai sekarang senior Jie harus berada di pengadilan surgawi. Dia hendak mengatakan sesuatu. Dewa Jie mengangkat tangannya. Tidak apa-apa. Aku akan menjadi tawanan pengadilan surgawi. Lagi pula selama ini aku juga selalu bersembunyi di gubuk kecil itu. Setelah Dewa Jie tersenyum lebar. 20 tahun kemudian, Fang Yuan membuka matanya. Dia melihat dua sosok cantik yang terlihat mirip sedang menatapnya. "Yuer," seru Fang Yuan tersenyum tipis. "Ah, ternyata ibu yang menang. Padahal aku selalu mendampingi ayah sejak kecil. Apa karena aku sudah dewasa ayah tidak mengenaliku?" Gerutu Fang Ling. Xiao Yue tersenyum hangat, tetapi air mata membasahi wajahnya. "Selamat datang Yuan Gege," sapanya sembari mencium telapak tangan Fang Yuan. Di mana kita? Apakah aku masih bermimpi?" sahut Fang Yuan sembari mengacak-acak rambut Fang Ling yang langsung mengeluh. "Oh, ternyata ini bukan mimpi," katanya tersenyum lebar karena selama tidak sadarkan diri ia bermimpi menyerap energi spiritual makhluk void. "Kita berada di domain milik Dewa Jie di dunia Tianlong," sahut Fang Ling tersenyum lebar. "Dan kebutuhan hidup kita dikirim oleh Jie Yi, putri dari Dewa Jie. Selama 20 tahun ini juga tidak ada dewa yang mengusik kita," katanya lagi. Fang Yuan terkejut dirinya ternyata tidak sadarkan diri selama 20 tahun. Namun, ia bersyukur keluarga kecilnya dapat berkumpul kembali dan sudut bibirnya memancarkan seringai jahat saat merasakan lautan energi spiritualnya telah bermetamorfosis dari energi spiritual api Phoenix menjadi energi spiritual void. "Bu, lihatlah wajah ayah itu, kalau sudah seperti ini maka akan ada sesuatu yang buruk menimpa kita," canda Fang Ling sehingga mereka tertawa mendengarnya. Tamat.